kalau di tanamannya itu yang kebanyakan pupuk kandang itu mudah terserang patek sama busuk batang, Mas. Tumbuhnya maksimal tapi buahnya tidak terlalu maksimal, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas pupuk dasar apa saja yang cocok diberikan ketika musim hujan, manfaatnya untuk apa, dan kemungkinan terburuknya seperti apa. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pupuk dasar apa saja yang perlu kita berikan untuk menghadapi musim hujan. Karena musim hujan tentunya berbeda dengan musim kemarau, kita tidak bisa menyamaratakan. Di lahan tempat saya berdiri ini setidaknya ada 3 perlakuan mengenai pemberian pupuk dasar. Kemudian ada 3 dampak yang ditimbulkan dari pemberian pupuk dasar tersebut. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Ferdi Suryakusuma, alamat Kacepit, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Mas Ferdi yang beralamat di Kecamatan Selopampang ya Mas ya? Ya. Kabupaten Temanggung, menanam cabai. Dan menurut saya juga ini ada beberapa perbedaan Mas, tidak sama atau tidak seragam gitu Mas. Mungkin bisa dijelaskan kok bisa tidak seragam, ini gimana ini Mas ceritanya? Ya, karena pupuk dasar, Mas. Pupuk dasar memang beda itu? Ya, beda, Mas. Kalau boleh diceritakan pupuk dasar yang beda itu karena apa saja atau dosisnya gimana aja ini Mas? Ya, cuma pupuk kandang sama pupuk kompos, tapi dosisnya berbeda. Kalau boleh tahu ini pupuk dasarnya apa saja Mas? Kalau secara global di samping yang membedakan itu? Ya, cuma pupuk kandang, kapur tanah, sama Vertifos Semanggi. Oke, Vertifos Semanggi, kemudian pupuk kandang sama Mycovir. Oh, Mycorrhiza gitu ya Mas. Mycorrhiza. Semuanya sama, yang membedakan ya, itu hanya di pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya. Bisa diceritakan Mas, pupuk kandang yang beda itu apa saja atau dosisnya gimana aja ini Mas? Ya, kalau pupuk kandang yang dosisnya berlebihan bisa menyebabkan timbulnya jamur terlalu banyak, Mas. Oke, sebelum masuk ke situ Mas, dosisnya berapa saja atau gimana Mas? Atau pupuk kandang semua? Tadi kan katanya yang membedakan pupuk kandangnya. Nah, itu yang beda itu gimana Mas? Yang beda itu dosisnya, yang satu tak kasih 1 bedeng, tak kasih 1 karung, sama yang satu lagi 1 bedeng tak kasih setengah karung, yang satu lagi pakai pupuk kompos. Oh, jadi selain itu, jadi untuk menghadapi musim hujan ini, Mas Ferdi menggunakan 4 bahan ya. Yang pertama adalah Vertifos atau SP36 atau fosfat gitu ya, fosfat. Ya. Kemudian masih ditambah dengan kapur dolomit atau kapur pertanian. Kemudian ditambah dengan Mycovir atau Mycorrhiza. Kemudian yang satu adalah yang satu pakai pupuk kandang, kemudian yang satu pupuk kompos. Ya. Kemudian yang pupuk kandang itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang katakanlah bisa sekitar 1 kilo mungkin ya Mas, ya, per tanaman. Kemudian yang satu adalah setengah kilo per tanaman. Dari keempat bahan yang sama itu Mas, kemudian perbedaan yang dihasilkan di buahnya itu atau di tanamannya apa Mas? Ya, kalau di tanamannya itu yang kebanyakan pupuk kandang itu mudah terserang patek sama busuk batang, Mas. Kalau dari segi pertumbuhan gimana Mas? Pertumbuhan itu tanamannya tumbuhnya maksimal tapi buahnya tidak terlalu maksimal, Mas. Oke, jadi yang menggunakan pupuk kandang 1 kilo per tanaman itu pertumbuhannya lebih bagus, tanamannya lebih subur tapi kurang seimbang, ya, atau lebih rentan terkena penyakit gitu ya Mas. Baik itu kelayuan, kemudian busuk batang maupun antraknus atau patek. Kemudian kalau yang menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang tapi setengah yang ini itu gimana Mas? Ya, kalau pakai pupuk kompos itu pertumbuhannya kurang maksimal tapi tingkat penyakitnya enggak terlalu banyak lah Mas. Yang pupuk kandang setengah dosis itu pertumbuhannya maksimal tapi penyakitnya enggak terlalu banyak juga. Berarti untuk kesimpulannya, untuk pupuk dasaran yang paling bagus itu berarti yang pupuk kandang tapi setengah dosis atau setengah, mungkin sekitar setengah kilo per lubang tanam gitu ya Mas? Yang itu kalau boleh tahu pupuk kandang apa Mas? Kambing Mas. Pupuk kandang kambing.
Kemudian kalau untuk perawatan sendiri Mas, ketika fase vegetatif, apakah ini juga dilakukan pengocoran seperti biasanya atau tidak Mas ini? Iya Mas, saya kocor selama 4 kali Mas. 4 kali, sampai umur segini baru 4 kali? Iya. Apa saja Mas? Yang saya fokuskan mengocor menggunakan kalha sama asam humat Mas. Kalsium asam humat berarti ya, kalsium asam humat. Kemudian kalau untuk pupuk kimia Mas? Pupuk kimia menggunakan tapi sedikit Mas. Sedikit. Berapa kali Mas itu? Itu cuma 2 kali Mas. 2 kali, berarti selebihnya menggunakan kalsium asam humat itu berarti ya Mas ya. Kenapa menggunakan pupuk kimia kok jarang gitu Mas? Kandungannya nitrogen terlalu tinggi. Oke, biasanya kalau petani kebanyakan mungkin menggunakan NPK gitu ya. Kalau ini NPK baru digunakan berapa Mas? 1 kali. Untuk NPK 1 kali, kemudian yang satu lagi? Ultradap. Ultradap, oke. Jadi sahabat petani semua, Mas Ferdi ini melakukan pengocoran itu 4 kali. 2 diantaranya itu hanya fokus di kalsium dan asam humat. Kemudian 2 lagi itu menggunakan ultradap atau nitrogen dan fosfat, itu nitrogennya sangat rendah. Kemudian NPK itu baru 1 kali. Ya. Nah, setiap melakukan pengocoran itu ditambahkan kalsium dan asam humat. Manfaat dari kalsium asam humat sendiri ini untuk apa Mas? Memperkuat tanaman Mas. Sama asam humatnya itu mengurangi pertumbuhan bakteri. Oh, oke. Jadi bakteri buruk itu menjadi lebih berkurang. Iya. Kemudian dampaknya adalah tingkat kematian atau kelayuan itu bisa ditekan. Iya, Kalau Mas. dibanding musim-musim sebelumnya juga berarti ini berpengaruh gitu ya Mas? Ya, pengaruh. Ya, jadi sahabat petani semua mungkin bisa ditiru dari Mas Ferdi ini. Jadi penggunaan nitrogen kemudian pupuk kimia itu malah bisa ditekan karena memang fokus dari musim hujan itu lebih ke arah menyehatkan tanaman kemudian memperkuat jaringan tanaman gitu ya Mas ya. Jadi kalau sistem jaringan sudah kuat, apa yang Mas Ferdi rasakan ini Mas? Tanamannya itu kokoh lah Mas, kuat terkena jamur itu. Oke, jadi untuk serangan jamur itu lebih bisa diminimalkan. Ya. Oke, jadi sahabat petani semua mungkin ini ya tip dari Mas Ferdi. Yang pertama adalah untuk dasaran, beliau menggunakan 4 bahan, kalsium atau dolomit, kemudian fosfat, dalam hal ini menggunakan Vertipos, kemudian agensi hayati beliau tambahkan dengan pupuk semanggi ya Mas ya. Kemudian mikoriza juga disertakan di situ, kemudian pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang paling efektif menurut beliau ini adalah penggunaan pupuk kandang kambing dengan sekitar setengah kilo per tanaman gitu, karena terlalu banyak juga ketika musim hujan pertumbuhannya memang lebih bagus, tapi buah yang dihasilkan itu lebih jarang, kemudian ruas yang terbentuk itu juga lebih panjang, kemudian ketahanan itu juga menjadi lebih rentan atau lebih kurang gitu. Oke, mungkin sahabat petani semua karena fokus di pembahasan kali ini adalah tentang penggunaan pupuk dasar, mungkin cukup itu dulu ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin Mas Ferdi sebelum kita akhiri video ini ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, untuk sahabat petani ya lebih baik mencegah daripada mengobati Mas. Oke, jadi sahabat petani semua mungkin pesan dari Mas Ferdi cukup singkat itu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, karena ini berdasarkan pengalaman. Jadi beliau melakukan penanaman seperti ini sudah berkali-kali, tapi pengalamannya itu lebih sibuk untuk mengobati, tidak berusaha untuk mencegahnya. Dan saat ini mungkin pola budidaya yang beliau terapkan itu sudah sedikit bergeser, yaitu bagaimana cara membuat tanaman itu tumbuh itu sehat. Kalau nanti tanah lingkungannya sehat, insya Allah pertumbuhan akan aman, kemudian akan lebih tahan terhadap serangan-serangan patogen penyakit gitu ya Mas. Ya. Dan alhamdulillah saat ini itu bisa dibuktikan tingkat kelayuan, kemudian tingkat busuk batang, kemudian tingkat antraknose itu masih sangat bisa diminimalkan. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan mencoba menarik benang merahnya atau menyimpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah faktor pengolahan tanah itu sangat penting. Bisa dilihat bedengan punya Mas Ferdi itu sangat tinggi-tinggi. Kemudian untuk pupuk dasaran beliau menggunakan fosfat, kemudian ditambah dengan dolomit, kemudian ditambah dengan pupuk kandang, kemudian ditambah dengan pupuk semanggi, kemudian masih ditambah dengan mikoriza di lubang tanamnya. Semua itu kaitannya adalah berupaya untuk mencegah. Kemudian nutrisi beliau NPK malah justru tidak menggunakan dari awal. Beliau hanya menambahkan melalui via koncor, itu pun hanya 1 kali. NP 1 kali, kemudian NPK juga 1 kali. Manfaatnya adalah untuk mengurangi residu atau menghindari pertumbuhan tanaman yang tidak seimbang, karena ketika berbicara budidaya di musim hujan itu biasanya pertumbuhan akan cepat dengan sendirinya, tapi PR terbesar adalah
menjaga lingkungan tempat dia tumbuh itu supaya pH-nya tetap stabil gitu ya Mas. Ya. Makanya kalsium sering beliau tambahkan. Untuk kocor beliau selalu menggunakan kalsium, kemudian ditambahkan asam humat yang sangat berfungsi untuk mengurai residu, kemudian menjaga sebagai pH buffer sehingga pH tidak mudah naik turun, sehingga nanti tanaman akan lebih cenderung tetap sehat gitu ya Mas. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi sahabat petani semua, ini adalah trik versi Mas Ferdi. Ini bisa teman-teman adopsi atau bisa teman-teman abaikan. Semua pilihan kembali ke sahabat petani semua. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih sahabat petani semua. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.